Tapi pendapat yang lain maksudnya wa futihatis sama fakanat abwaba, maksudnya adalah likulli abdin babaini fis sama. Setiap hamba itu memiliki dua pintu di langit. Pintu yang pertama disebut baban li amalihi, pintu untuk amal dia. Dan satu pintu lagi adalah baban li rizkihi, pintu untuk rizkinya. Makanya Allah mengatakan wa fis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan pembahasan dari tafsir singkat dari surah pendek dalam juz amma, di mana kita masuk pada surah An-Naba pada ayat ke-19 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala saraba illa hamiman wa ghassaqa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan langit-langit akan dibuka. Fakanat, maka di langit itu abwaba terdapat pintu-pintu. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan dijalankannya gunung-gunung, maka gunung-gunung itu seolah menjadi fata morgana. Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintaian. Lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadhukuna fiha bardan wala saraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan air minum. Illa hamima wa ghassaqa, selain air yang sangat mendidih dan nanah penduduk neraka. Jazaa'a wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab Allah Subhanahu wa taala.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan dibukakanlah langit-langit itu, maka terdapatlah beberapa pintu dari langit-langit itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat wa futihatis sama fakanat abwaba, dan tatkala pintu-pintu langit itu dibuka maka terdapat banyak pintu. Ini diisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tashaqqaqus sama bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari ketika langit pecah karena awan yang menggumpal, maka para malaikat pun turun dan mengosongkan langit. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memecahkan langit atau membelah langit, dan itu disyaratkan juga dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti idzas samaun fatarat atau idzas samaun syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit terpecah. Lah ketika langit-langit itu terbelah dan terpecah, maka akan membuat lubang-lubang atau pintu-pintu. Dari situlah para malaikat akan turun dan mengosongkan langit, karena langit sudah akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanda akhirnya alam semesta. Ini satu pendapat bahwa ayat ini masih berbicara tentang hari kiamat. Tapi pendapat yang lain, maksudnya wa futihatis sama fakanat abwaba, maksudnya adalah likulli abdin babaini fis sama. Setiap hamba itu memiliki dua pintu di langit. Pintu yang pertama disebut baban li amalihi, pintu untuk amal dia. Dan satu pintu lagi adalah baban li rizkihi, pintu untuk rizkinya. Makanya Allah mengatakan wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi kalimat wa futihatis sama fakanat abwaba adalah menjelaskan bahwa di langit itu ada dua pintu bagi setiap hamba-hamba Allah yang ada di bumi. Pertama, pintu yang mengangkat amalan kita. Yang kedua, pintu yang menurunkan rizki kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu kapan pintu-pintu itu terbuka untuk amalan-amalan kita? Ada amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penyebab terbukanya pintu langit. Apa saja amalan itu? Pertama, berdoa dan beristighfar di sepertiga malam akhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia ketika di sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Siapapun yang berdoa di waktu itu kukabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta ku kasih permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya.
Jadi kalau ibu bangun di sepertiga malam akhir, ya sekitar jam 2 sampai subuh lah, kemudian ibu beristighfar, kemudian berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar dan doa kita akan melesat sampai ke langit, dan Allah akan bukakan pintu itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua adalah qadha'u hawaijin nas, membantu kesulitan manusia. Pamannya ada saudara kita yang sakit tidak mampu, entah mau dioperasi karena punya penyakit parah, maka kita rame-rame kemudian urunan untuk membantu meringankan beban saudara kita. Maka qadha'u hawaijin nas, membantu hajat-hajat manusia yang diperlukan, itu salah satu juga pembuka pintu langit. Dalam sebuah hadis dari Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasul bersabda, "Ma min imamin yaghliqu babahu duna dzawil hajati wal mis duna dzawil hajati illa aghlaqallahu abwabas sama." Siapapun imam, penguasa yang menutup pintu, tidak mau membantu kepada orang yang berhajat, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tutup pintu-pintu langit kepada dia. Maknanya kalau dia mau membantu hajatnya manusia, berarti pintu itu akan dibuka. Ini juga diantara amalan kedua, amalan yang bisa membuka pintu langit. Yang ketiga, doaul istiftah. Doa istiftah ketika ibu memulai sholat. Ketika takbiratul ihram kan, habis takbiratul ihram kan pertama dibaca doa iftitah dulu, baru kemudian ta'awud, basmalah, kemudian fatihah, kemudian surat kan itu. Ada sebuah hadis ketika ada seorang sahabat yang sedang sholat. Jadi kisahkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaum. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika aku salat bersama Nabi, ada seorang sahabat dari sebuah kaum membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya bacaan iftitah ini. Maka Nabi SAW bersabda, manil qail, siapa yang membaca zikir itu tadi? Maka orang dari kaum itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sungguh aku sangat takjub dengan bacaannya, dan ketika engkau membaca zikir itu atau doa istiftah itu, hakikatnya Allah sedang membuka pintu-pintu langit. Jadi amalan yang bisa membuka pintu langit adalah doa iftitah. Maka walaupun doa iftitah itu sunnah hukumnya, terutama lafaz yang diajarkan di sini Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bisa membuka pintu langit. Ini yang ketiga. Yang keempat, intidharus shalah, menunggu salat. Jadi ibu kalau umpamanya tadi salat subuh, menunggu salat zuhur, kapanlah zuhur itu kok lama kali gitu. Jadi dia betul-betul pikirannya itu hanya untuk salat saja. Nabi SAW mengatakan, abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah yaqulu unduru ila ibadi qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Kata Nabi SAW, berbahagialah kalian, sesungguhnya Rabb kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit, di mana Allah berbangga dengan para malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, lihatlah kepada hambaku itu,
sungguh mereka sudah melaksanakan kewajiban Allah. Wa hum yantadiruna ukhra, dan mereka menanti kewajiban berikutnya. Artinya orang yang sholat duhur rindu ingin berjumpa dengan asar, asar rindu ingin berjumpa dengan maghrib, selepas maghrib rindu ingin berjumpa dengan isya, dan begitu seterusnya. Jadi menunggu sholat setelah sholat, karena sebuah kerinduan itu salah satunya adalah pembuka pintu langit. Kemudian juga yang selanjutnya da'watul imamil adil was-shaimi hina yaftur wa da'watul matlub. Doa pemimpin yang adil. Doa pemimpin yang adil itu akan membuka pintu-pintu langit. Kemudian juga doanya orang-orang yang berpuasa saat berbuka. Kemudian juga doanya orang-orang yang dizalimi. Pertama, doanya imam yang adil. Yang kedua, doanya orang yang berpuasa saat berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang dizalimi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la turaddu da'watuhum. Tidak akan ditolak doa-doa mereka. Siapa mereka? Al-imamul adil. Pertama, doanya imam yang adil. Yang kedua, wasaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika hendak membatalkan puasanya. Wa da'watul madlum, dan doanya orang yang dizalimi. Kemudian Rasulullah mengatakan yarfa'uha fauqal ghamam. Akan terangkat doa itu sampai di atas awan. Wa tuftahu laha abwabus sama, maka ketika itu akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa yaqul Rabbi tabaraka wa ta'ala wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahi. Demi kemuliaanku aku akan tolong engkau walaupun setelah waktu yang ditentukan. Dari sini menunjukkan bahwa doanya imam yang adil, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, dan doanya orang yang dizalimi itu penyebab terbukanya pintu-pintu langit. Kemudian juga selanjutnya ad-du'a inda salati was-saffi fi sabilillah. Doa ketika salat dan ketika berada di tengah-tengah berkecamuknya peperangan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sa'atani tuftahu abwabus sama. Ada dua waktu yang akan membuka pintu-pintu langit. Ada dua waktu yang akan membuka pintu-pintu langit. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qallama taruddu ala da'in da'watuhu li huduri salati. Sedikit sekali Allah menolak doanya orang yang sedang berdoa ketika hendak melaksanakan salat. Dan yang kedua, wasaffi sabilillah, dan ketika berada di tengah-tengah peperangan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dari doa ketika hendak melaksanakan salat, dan juga orang yang berada di tengah-tengah saf peperangan, maka itu amalan yang menyebabkan terbukanya pintu-pintu langit. Kemudian juga da'watul walidaini liwaladihi, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anak. Makanya jangan pernah bosan mendoakan anak-anak kita ini. Ustaz, anak saya nakal, berdoa kepada Allah supaya anak kita tidak nakal. Karena Nabi SAW yang mengatakan, salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid li waladihi. Doa yang mustajab, yang tidak ada keraguan adalah doanya orang yang dizalimi, doanya seorang musafir, dan doanya orang tua kepada anaknya. Ini hadis dihasankan oleh Syekh Nasiruddin
Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian juga Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'atan nila fiha sa'atan naili fiha ata'un fayastajibalah. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berdoa buruk terhadap diri kalian, berdoa buruk terhadap anak-anak kalian, berdoa buruk kepada pembantu-pembantu kalian, berdoa buruk kepada harta-harta kalian, karena tidaklah seseorang berdoa kemudian mencocoki aminnya para malaikat, maka pasti akan dikabulkan. Artinya ketika doa ini melesat ke langit, berarti terbukalah pintu-pintu langit. Kemudian selanjutnya inda kulli adzan, setiap berkumandang adzan. Kata Nabi SAW, idza nudiya bis salati futihat abwabus sama. Apabila diserukan adzan, diserukan manusia untuk salat, maka akan terbukalah pintu-pintu langit. Maka ini juga di antara sebab amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit. Kemudian juga ucapan kita la ilaha illallah. Jadi ucapan tahlil yang ibu ucapkan, ibu mamanya sambil berzikirlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu kan ada tahlilnya di sini. Apa kata Nabi SAW? Ma qala abdun la ilaha illallah qat mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ucapan tahlil secara ikhlas dalam hatinya, kecuali Allah akan bukakan padanya pintu-pintu langit. Ya, bagaimana mengucapkan tahlil saja bisa membuka pintu-pintu langit. Termasuk juga adalah ketika melaksanakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam maksudnya ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, disebutkan dari hadis Abdullah ibn Sa'id, anna Rasulullah SAW kana yusalli arba'an ba'da an tazula syams qabla dhuhri. Wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salih. Kata Nabi SAW, kata Abdullah ibn Sa'id, Nabi SAW senantiasa salat 4 rakaat sebelum zawal, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya waktu-waktu itu adalah waktu di mana dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian Rasul mengatakan, dan saya suka ketika pintu langit itu terbuka sehingga banyak amal soleh yang terangkat, maka saya ingin bahwa amal solehku itu terangkat di waktu itu. Ini juga termasuk amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit, termasuk di dalamnya puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, tuftahu abwabus sama kulla yaumil itsnaini wa khamisin. Pintu-pintu langit itu akan dibuka setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasul. Artinya setiap Senin dan Kamis itu makanya dianjurkan ada puasa Senin Kamis, karena memang waktu itu pintu-pintu langit dibuka. Termasuk juga di dalamnya adalah selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir itu pintu langit akan dibuka. Bahkan pintu surga pun dibuka dan pintu neraka ditutup. Termasuk juga di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu amalan kita akan diangkat. Makanya Nabi SAW suka di bulan Sya'ban itu berpuasa, karena kalau seandainya Allah angkat amalanku, berarti amalan puasa pun diangkat.
Kemudian juga di antaranya yang buka pintu langit adalah kematian ruh seorang mukmin. Kematian ruh seorang mukmin. Di mana dalam hadis yang panjang sekali, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, ruh ini apabila keluar dari jasad, maka langsung akan disambar para malaikat dan ditempatkan di sebuah kafan dari sorga dan minyak wangi dari sorga, kemudian dibawa ke langit. Maka penjaga pintu langit pertama akan membuka, kedua juga akan membuka sampai ketujuh, sampai melewati langit ketujuh. Maka ruh itu akan dihadapkan kepada Allah dan Allah katakan, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, tapi angkatlah catatannya fil illiyin. Menunjukkan bahwa kematian seorang mukmin ini yang saleh bisa mengangkat amalannya ke langit dan bisa membuka-buka pintu langit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga dalamnya adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW ketika peristiwa Mi'rajnya mulai dari Sidratil Muntaha sampai menghadap Allah, maka disitulah pintu-pintu langit terbuka dan Rasul diizinkan untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun membawa salat. Dari sini ada faedah bahwa salat itu perkara yang sangat penting sekali, yang tidak boleh kita tinggalkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah di antara waktu-waktu atau amalan-amalan yang bisa membukakan pintu langit. Di sini Allah mengatakan, wa futihatis sama fakanat abwaba, dan ketika langit itu dibuka maka terdapat pintu-pintu. Penafsiran pertama maksudnya ini menjelaskan hal ihwal hari kiamat, dan pendapat yang lain bukan, ini menceritakan tentang pintu-pintu langit, bahwa setiap hamba itu punya dua pintu. Pertama, pintu untuk amalannya, yang kedua pintu untuk rizkinya. Makanya tidak perlu takut kepada rizki, karena rizki itu akan senantiasa Allah turunkan untuk hamba-hambanya dimanapun mereka berada, dan Allah akan membagi rizki itu seadil-adilnya. Ini diantara ayat yang ke-19. Baik, kemudian Allah mengatakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba, dan diperjalankan gunung-gunung itu, maka seolah-olah gunung itu fata morgana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pun masih cerita hari kiamat, bahwa gunung-gunung itu akan diperjalankan. Maksudnya gunung itu apabila kiamat terjadi, maka yang pertama kali gunung itu akan tercabut pasaknya. Ingat, pasak gunung itu jauh lebih dalam dibandingkan tanah yang muncul di permukaan bumi. Kan gunung itu nampak besar tuh kalau kita lihat di permukaan bumi. Lah yang masuk ke dalam tanah itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena namanya pasak itu yang masuk bumi harus lebih dalam dibandingkan yang muncul di bumi. Kalau enggak nanti tercabut pasaknya. Coba saja ibu buat tenda. Kalau pasaknya asal tancap saja, robohlah tendanya karena tak kuat pasaknya. Tapi kalau kita masukkan pasak itu dalam-dalam, sehingga yang muncul sedikit, yang masuk ke dalam panjang, pasti akan kuat pasak itu. Lah gunung itu seperti itu. Yang masuk ke dalam itu lebih besar dan lebih panjang dibandingkan yang menjulang di permukaan bumi. Lah ketika terjadi hari kiamat, maka pasak-pasak bumi itu akan tercabut. Setelah tercabut, kemudian akan diperjalankan, akan jalankan. Sebagaimana di sini, wasuyyiratil jibalu fakana saraba, baru diterbangkan, setelah itu dibentur-benturkan, kemudian tidak tersisa kecuali debu dan pasir yang kembali ke bumi. Itulah kondisi gunung. Dan setelah kondisi gunung itu, maka bumi sudah tidak lagi berbentuk bulat, tapi bumi dihamparkan. Sudah tidak ada gunung karena sudah tercabut gunungnya kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wal ardu muddat, ketika bumi itu didatarkan karena gunungnya sudah enggak ada. Maka kelak pada hari kiamat di padang mahsyar itu,
Bumi itu akan datar, tidak ada yang meninggi, tidak ada yang merendah, tidak ada bukit, tidak ada lembah, semua rata. Ya, kenapa? Untuk supaya manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati itu muat ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Sebab kalau posisi bumi bulat sempit, tapi kalau posisinya bumi terhampar maka luas sekali dan manusia bisa memenuhi bumi sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Dari dua makhluk Allah yang satu di langit dan yang satu di bumi, dan dua-duanya adalah makhluk Allah yang kokoh. Baik langit kokoh, bumi juga kokoh, tapi di hadapan Allah keduanya lemah. Karena kelak pada hari kiamat akan dihancur-hancurkan dan langit pun akan digulung. Dan itu menunjukkan qudratullahi azza wajalla, kemahakuasaan Allah dan kekuatan Allah azza wajalla terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Kemudian Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu kanat mirsada, memiliki pengintai yang terus mengintai kita. Bicara soal jahannam, jahannam ini neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman atau bertauhid tapi dari kalangan ahli maksiat. Jadi orang yang masuk ke dalam jahannam adalah orang-orang yang beriman tetapi mereka terkalahkan dengan maksiatnya. Kemudian lantaran maksiatnya, kemudian mereka dimasukkan ke dalam jahannam sampai habis kesalahannya baru dikeluarkan. Karena sering saya ulas Bu, tingkatan-tingkatan neraka itu kan macam-macam. Yang paling rendah adalah nerakanya orang munafik. Itu paling rendah, paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan. Sungguhnya orang munafik itu berada di intip dasar neraka yang paling dalam. Baru di atasnya itu orang-orang musyrik. Baru di atasnya orang-orang murtad. Baru di atasnya lagi Yahudi dan Nasrani, orang kafir asli. Baru di atasnya jahannam, itulah neraka yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman tetapi mereka tidak dikekalkan di dalam. Jadi lamanya mereka di neraka itu sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Makin banyaknya makin lama, makin sedikit ya makin cepat gitu ya hisab. Inna jahannama kanat mirsada. Kemudian lit-taghina ma'aba. Bahkan orang-orang yang melampaui batas, jahannam itu adalah tempat kembali mereka. Labithina fiha ahqaba, mereka akan menetapi neraka itu ahqaba selama-lamanya. Kita tahu bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah pertama soal neraka dan sorga itu bahwa keduanya sudah diciptakan. Ingat, keduanya sudah ada, sudah diciptakan. Bahkan Rasul pernah melihatnya, bahkan Rasul pernah masuk ke dalamnya dan diperlihatkan istana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah dan mencium bau harumnya Masyitah tukang sisir ibnatu Fir'aun, anaknya Fir'aun. Jadi sudah diciptakan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah atau yang semacamnya menganggap bahwa surga itu belum diciptakan katanya. Kita katakan surga sudah diciptakan. Sebagaimana surga diciptakan, neraka juga sama. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dua-duanya, baik surga atau neraka, Allah kekalkan. Allah kekalkan ya. Tetapi ingat bahwa kekekalan keduanya karena Allah berkehendak. Karena nanti ada syubhat yang mengatakan seperti inilah, kalau Allah kekal kemudian ada makhluk Allah yang kekal, apa bedanya Allah dengan makhluk kalau begitu? Sama-sama kekal. Sebelum pertanyaan ini muncul, maka dijawab oleh para ulama, kekalnya surga dan neraka itu karena Allah yang membuat keduanya kekal. Dan sebelumnya surga dan neraka itu tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada, kemudian Allah takdirkan menjadi kekal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Allah itu sudah ada sebelum ada namanya tidak ada ya. Allah sudah ada. Makanya ketika
ada orang Yaman, kabilah Yaman, datang kepada Nabi SAW hendak masuk Islam. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW soal di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi, katanya. Di mana Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan kana fil ama. Allah itu berada di ama. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa yang dimaksud ama itu Allah tidak ada satupun yang bersamanya, bersendirian. Tidak ada makhluk yang bersamanya. Baru setelah itu Allah ciptakan 4 makhluk yang pertama kali diciptakan. Pertama arasy, yang kedua air, yang ketiga kolam, yang keempat lauhil mahfud. Baru setelah itu menciptakan makhluk-makhluk yang lain termasuk kita. Jadi kekekalan sorga itu dan neraka karena Allah yang berkehendak keduanya kekal. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan dingin dan tidak pula air minum. Artinya neraka itu panas, ya, karena memang isinya api semua. Lah namanya orang panas dan kepanasan serta terbakar kan haus dia. Tidak ada minuman pula yang diminum dia. Termasuk akhirnya mereka pun meminum air-air nanah dari penduduk neraka dan juga darah-darah serta api yang masuk ke dalam perutnya. Makanya Allah mengatakan apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Subhanallah. Hamim itu artinya minuman minuman yang hamim, minuman yang sangat panas sekali. Dan ghassak itu artinya nanahnya penduduk neraka. Kita bisa bayangkan minum dari nanah dan darahnya penduduk neraka, kemudian nanah dan darah penduduk neraka itu mendidih juga, panas juga gitu. Kalau masuk itu bisa menghancurkan perut. Karena tidak ada minuman dan makanan di neraka itu kecuali pasti akan menghancurkan raga siapapun yang memakannya. Seperti ketika Allah bicara tentang makanan zakum, makanan yang berduri itu. Maka penduduk neraka itu kalau lapar, Allah kasih buah zakum. Jadi kalau dimakan kemudian menghancurkan lehernya, karena nggak sampai ke perut. Ya. Dan itu jazaan wifaqo, balasan yang setimpal bagi orang-orang kafir. Innahum kanu la yarjuna hisab, sesungguhnya mereka tidak berharap, takut kepada hisab. Takut kepada hisab. Makanya begini, ketika kita bicara tentang hisab sulit, kan ada hisab mudah, ada hisab sulit. Hisab mudah itu disebut ardul a'mal. Kita hanya ditampakkan amalan kita oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian ditanya sebagai formalitas saja, kemudian kita iyahkan. Ya. Karena kita ini sudah ditutup dosanya di dunia dan Allah ampuni dosa kita di akhirat bagi orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Jadi Allah hanya tampakkan saja, betul kau melakukan ini, ya, betul kau melakukan itu, ya. Dia hanya iya saja, sehingga hisabnya mudah. Lah hisab yang sulit ini kalau terjadi munaqasyah, perdebatan antara kita dengan Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan di dunia, kelak di akhirat itu, kan Allah bertanya, bukankah di dunia sudah kau muliakan aku, dirimu? Bukankah di dunia sudah kuberikan kepemimpinan? Bukankah di dunia sudah kuberi kau kekayaan? Bukankah di dunia sudah kuberi pasangan? Dan begitu seterusnya, diingatkan nikmatnya. Kemudian hamba ini mengatakan, iya wahai Rabb. Dan Allah mengatakan, ketika engkau di dunia, apakah engkau yakin akan berjumpa dengan aku di akhirat? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah, tidak wahai Rabb. Maka Allah mengatakan, sebagaimana engkau lupakan aku di dunia, hari ini aku lupakan engkau di akhirat. Kemudian dipanggil lagi yang lainnya, kemudian ditanya dengan hal yang sama, diingatkan kenikmatannya sampai dia mengakui kenikmatannya. Kemudian dia ketika ditanya soal dosa-dosanya, dia tidak mengakuinya. Justru dia hanya menyebutkan kebaikannya. Aku ini beriman kepadamu ya Rabb, aku sholat, aku sedekah, aku zikir, aku ini. Lah Allah subhanahu wa ta'ala marah
karena dia tidak mau mengakui dosanya, malah membicarakan kebaikannya. Maka Allah mengatakan, baik kalau gitu kita datangkan saksi. Ya. Maka disitulah kemudian datang saksi, termasuk badan kita ini akan menjadi saksi. Kulit, tangan, kaki, telinga, dan begitu seterusnya akan menjadi saksi bagi jasadnya. Nah, orang-orang kafir itu mereka tidak berharap takut kepada hari hisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sungguh-sungguh. Kemudian wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan kulla syai'in segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Bicara tentang kitab catatan, kitab catatan itu kan ada dua macam. Ada dua macam. Pertama, kitab catatan yang disebut dengan kitab catatan global, di mana setiap para nabi itu punya catatan tersendiri dengan umatnya. Nuh ada catatan dengan umatnya. Kemudian juga Ibrahim ada catatan dengan umatnya. Begitu sampai kepada Rasulullah. Jadi ada namanya catatan global, di mana seluruh umat Rasul jadi satu catatan. Saya, ibu akan jadi satu catatan, termasuk juga para sahabat, para tabiin, para ulama di situ. Lah inilah catatan yang paling bahaya. Karena catatan ini akan dibaca di halayak manusia. Jadi kalau umpamanya nama kita keluar kemudian disebutkan dosa-dosa kita, itu didengar semua manusia tuh. Disitulah kita akan dipermalukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang disembunyikan di dunia ditampakkan pula di situ. Ya. Kemudian yang kedua ada catatan khusus. Catatan itu hanya kita saja. Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Iqra kitabah, baca kitabmu. Kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Jadi kita disuruh membaca catatan kita. Lah catatan ini, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kelak Allah Subhanahu wa taala akan tabur akan diterbangkan. Kemudian masing-masing akan mengambilnya. Ingat bahwa mengambil catatan itu bukan karena kehendak kita, tapi Allah yang menghendaki. Makanya kalimatnya fa amman utiya kitabahu, barang siapa yang didatangkan kitabnya dengan tangan kanannya, menunjukkan apa? Mengambil kitab bukan selera kita, bukan keinginan kita. Kalau keinginan kita ya ambil aja dengan tangan kanan, selamatlah kita kan gitu. Tetapi ketika kita mengambil dengan tangan kanan atau tangan kiri atau di balik punggung itu Allah yang berkehendak. Jadi tangan yang bergerak sendiri, bukan kehendak orang yang mengambilnya tuh. Coba bayangkan. Jadi orang-orang yang mengambil catatan itu disesuaikan dengan amalannya. Kalau semasa dia di dunia memang beriman dan beramal soleh, dan dia seorang mukmin sejati, maka secara langsung tangan kanannya akan mengambil. Tapi kalau ketika di dunia dia orang kafir, mendustakan ayat-ayat Allah, dan dia kafir murni seperti Yahudi, Nasrani dan yang semacamnya, maka dia akan mengambil dengan tangan kiri. Tapi kalau di dunia tidak mukmin, ya tidak kafir, itu disebut munafik. Munafik itu kan tidak mukmin, tidak kafir, tidak ke sana, tidak ke sini. Maka badannya akan menghadap ke depan, kepalanya akan diputar dan wajahnya menghadap ke belakang, dan mengambil dengan tangan kirinya di balik punggungnya. Kan ngeri. Coba bayangkan. Kalau sekarang kan wajah ibu kan lurus dengan badan. Tapi orang-orang munafik ini wajahnya dikebelakangkan. Kemudian tangan kirinya sambil mengambil catatannya. Itulah makna wara'a dhahri. Ada orang-orang yang mengambil catatan di balik punggungnya. Dan itu orang-orang munafik. Kan ngeri Bu ya? Ya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in ahsainahu kitabah, dan segala sesuatu telah kami catat dalam sebuah kitab. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap isi catatan itu. Dan akan ditanya satu-satu
tentang 3 perkara. 1 tentang amal soleh, sholat, puasa, zakat, haji dan begitu seterusnya. 2 tentang maksiat yang dilakukannya. Boleh jadi dia pernah berzina, pernah maling, pernah nyolong, pernah gosok, pernah macam-macam. Dan yang ketiga soal nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah berikan kecantikan, Allah berikan ketampanan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan rumah, Allah berikan harta. Nikmat semua akan ditanya. Jadi yang akan ditanya dari catatan itu pertama amal soleh, yang kedua maksiat, dan yang ketiga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akhiri fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Karena itu rasakanlah dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepadamu selain daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Saya kira sampai ayat ke-30 dulu. Tapi sebelum saya tutup kita buka tanya jawab silakan. Doa orang tua kepada anak itu doa yang sangat disayangi. Terus ini ada pertanyaan, gimana Ustaz jika orang tua mendoakan tapi berkata yang tidak baik, tidak Ustaz, tapi dia tidak niat untuk mendoakan, tapi kata itu terucap. Misalnya kata-kata yang ketika orang tuanya sering bisa dengar, dia kesal banget sama anaknya tidak bisa dilarang, dan mengucapkan kata seperti kata tidak apa yang terjadi pada hati. Terus dengan kata yang seperti kesal dan sakit hatinya karena apa anaknya itu tidak benar. Itu apakah sudah satu hukuman buat anak tersebut? Ya, alhamdulillah. Doa ini kan tidak mesti diartikan doa itu harus yang baik, tidak. Doa pun terkadang meliputi yang buruk juga. Makanya kita dilarang mendoakan keburukan. Kan hadisnya jelas, la tad'u ala auladikum. Jangan mendoakan buruk kepada anak-anak kalian. Karena dikhawatirkan ketika kita mendoakan mereka dengan keburukan bertepatan dengan waktu aminnya para malaikat kemudian dikabulkan. Jadi termasuk juga umpatan-umpatan orang tua kepada anak. Itu kan bagian daripada umpatan ini. Yang kasih contoh tadi itu kan itu umpatan sebenarnya. Jadi seorang ibu kesal sama anaknya sehingga terlontar kalimat umpatan tadi. Yaitu semi doa lah kalau mungkin. Tapi yang jelas bahwa kalimat-kalimat buruk kepada orang tua, orang tua kepada anak, baik berupa umpatan juga, itu bagian daripada doa sebenarnya. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk banyak tafaul. Tafaul itu artinya kalau lagi marah kepada anak, usahakan tetap ucapannya yang baik-baik. Ya seperti yang sering saya contohkan, contohnya ibundanya Imam Sudes kan itu. Nakal juga tuh Imam Sudes waktu masih remaja itu. Tapi ibunya kalau lihat anaknya nakal, selalu dia mengatakan daripada kau nakal, pergi aja nak kau ke haram sana. Mudah-mudahan kau jadi imam di sana. Akhirnya jadi imam betul. Ya, kan itu umpatan juga tuh. Daripada kau nakal nak, sana ke haram sana. Dan Allah angkat kau jadi imam di sana, kan begitu. Jadi kalau memang harus mengumpat, maka umpatan itu jadikan kalimat-kalimat yang baik. Daripada kau nakal pondok sana, gitu. Atau
atau kemana gitu. Intinya jangan sampai ada celaan di situ. Karena terkadang umpatan buruk itu menjadi kenyataan. Seperti yang sering saya contohkan, ada seorang syekh bercerita. Jadi anak ini kan masih kecil, nakal dia. Akhirnya kemudian saking nakalnya jengkel orang tuanya dan mengatakan, semoga kepalamu semoga di dalam kepalamu bersarang serongsong peluru, katanya. Saking nakalnya dia ngomong begitu kan. Akhirnya berlalunya waktu sampai akhirnya anak ini dewasa, entah sudah puluhan tahun, sudah lupa juga orang tua ngomong begitu itu. Tiba-tiba Allah takdirkan anak ini keterima di dunia militer. Kita masuk, kalau di kita ini masuk polisi atau masuk tentara kan gitu ya. Rupanya saat latihan kawannya ini main-main dengan pistol, disangkanya tidak ada pelurunya. Ya, diletakkan di kepalanya kemudian ditembakkan. Maksudnya main-main saja karena disangka memang nggak ada pelurunya sama sekali. Rupanya masih ada satu peluru di situ. Ya, masuklah ke kepalanya, serongsongnya masuk ke otaknya dia. Jadi ketika kemudian anak ini meninggal, ibunya baru sadar bahwa dulu waktu dia masih kecil, ya kan, dia pernah ngomong seperti itu kepada anak ini gitu. Coba bayangkan, dikabulkannya apa? Setelah puluhan tahun dikabulkan. Ngomongnya sih kecil-kecil kan, tapi pengabulannya kan sudah besar kan gitu ya. Jadi ya sebaiknya hati-hatilah kalau bicara itu, apalagi kepada anak. Wallahu a'lam. Iya. Ketika di akhirat nanti, seorang hamba yang punya dua catatan, yang satu memang catatan yang ada tersimpan, dan satu pribadi kita masing-masing. Iya. Nah, di situ tentu saja semua catatan itu akan sama ya, Ustaz. Atau ada perbedaan? Adakah catatan yang sudah disimpan dengan yang pribadi? Otomatis semua catatan itu kan ketika kita mengambilnya sesuai dengan amalan kita ya, Ustaz. Terus yang Ustaz katakan tadi, orang munafik, di situ orang munafik termasuk kita ya, Ustaz. Orang-orang Islam atau Muslim termasuk yang beribadah, tetapi di dalam dirinya ada unsur kemunafikan, begitu ya, Ustaz? Iya, masalah catatan ini maksudnya kan ada catatan global. Maksudnya global itu kita digabungkan dengan semua umat Islam, mulai zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman para ulama, sampai zaman orang-orang yang terakhir diwafatkan pada hari kiamat, kumpul jadi satu. Kenapa dikumpulkan jadi satu? Begitulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, supaya amalan-amalan yang disembunyikan kita dari manusia itu tampak di hadapan manusia. Ketika kita ini di dunia ini, kadang-kadang kita maksiat, merasa tidak ada orang yang tahu. Tapi nanti di akhirat semua akan dibongkar lewat catatan itu. Nanti akan disebutkan Abu Bakar, ketika disebutkan semua kebaikan dia, semua pahala dia. Umar begitu juga, Utsman, Imam Syafi'i, dan begitu. Giliran kita, rupanya dosa semua, apa enggak malu? Ya, di mana kita dengan mereka? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendirikan lagi catatan. Ya tentu catatan yang ada dalam global tadi dengan catatan yang tersendiri ya sama saja isinya kan. Cuman kan kalau sudah catatan sendiri ini kan sudah masuk kepada hisab. Karena catatan itu nanti akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis bitaqah. Seorang hamba didatangkan membawa catatannya 99 catatan. Kemudian Allah mengatakan, bentangkan satu catatan. Akhirnya satu catatan dibentang sejauh mata memandang, semua kesalahan dia tuh. Kemudian disuruh baca satu-satu. Dan ingat, di antara khususnya hisab, kekhususan hisab itu, kita akan dipasangkan memori sehingga akan ingat segalanya. Kalau sekarang ini memori kita kan terbatas. Ibu minggu kemarin gibah sama tetangga aja udah lupa. Atau ibu pernah apa gitu ya, bermaksiat minggu kemarin, udah nggak ingat tuh. Ya. Nah, kemarin kamu sudah nyaci maki saya, kapan? Nggak tahu saya. Padahal baru kemarin tuh. Kadang-kadang kita pura-pura amnesia kan, enggak katanya kan. Itu kadang-kadang beberapa hari saja sudah lupa kita bermaksiat, tapi nanti di akhirat tuh memori dikembalikan tuh. Semenjak akil balik sampai kita mati,
hafal kita. Untuk apa hafalan itu? Disesuaikan dengan catatannya tadi, supaya kita tidak mengingkari. Kok maling ya? Oh, mana ada maling? Nah, kan akhirnya kan dia kalau nggak ingat kan bisa dia ngelak kan. Tapi kalau dia ingat nggak bisa ngelak dia. Kecuali nanti yang hisabnya sulit, nah, dia ngelak, didatangkan saksi baru ngaku. Tapi kalau seandainya dia hisabnya mudah, dia tidak akan mengelak, dia akan mengiyahkan. Ya. Dan Allah akan berikan hisab yang mudah kepada dia. Masih lanjutannya. Iya. Yang pertama, bukankah di hadis yang lain mengatakan ketika di mahsyar nanti masing-masing manusia sibuk dengan catatannya. Sementara tadi Ustaz katakan ketika dari awal saya membacakan catatan Abu Bakar, Umar, tiba catatan kita isinya maksiat, apakah kita tidak malu dan saja? Terus apakah di situ orang masih sempat mendengarkan atau melihat catatan orang lain? Sementara Abu Bakar kan pada saat itu sibuk. Terus yang kedua, apakah ketika orang sudah bertobat catatan global itu masih tetap dipatahkan? Ya sudah, alhamdulillah, itu bentuk keadilan. Sekarang ibu membicarakan orang dia tidak tahu. Kalau tidak dibongkar di dunia, selamanya tidak tahu, maka Allah bongkar di akhirat. Makanya dimasukkan ke catatan global. Oh, rupanya engkau dulu yang tukang gibah saya, rupanya engkau dulu. Nanti ketahuan di akhirat semuanya, terbongkar semuanya kan. Lalu kalau dibaca sendiri-sendiri mana tahu jadinya. Makanya ada catatan global, itulah akhirnya rahasia-rahasia di dunia. Orang menggibah si fulan, orang memfitnah si fulan, maka disitulah bentuk keadilannya. Semua akan terbongkar dan manusia akan tahu dalangnya siapa. Di dunia boleh saja dalangnya tidak diketahui kan. Di akhirat, oh rupanya si anu dalangnya, tahu akhirnya dalam catatan global itu ya. Tapi kalau sendiri baca mana tahu nanti orang kan. Tapi orang-orang yang sudah bertobat ketika dia berada di catatan global, umpamanya kita disuruh baca nih di halayak orang ramai ya, dan kita sudah tobat sebenarnya, tapi kan masih juga catatan itu kan masih dicatat walaupun tobat. Para ulama mengatakan bahwa apabila kita membaca catatan itu, kalau yang kita baca catatan kebaikan, maka wajah kita akan berubah bercahaya, memutih. Tapi kan mustahil orang itu catatannya semua putih, pasti ada hitamnya. Baik-baiknya orang itu pasti ada kesalahannya, pasti nanti akan terlewati juga membaca dosanya kan. Kata ulama mengatakan ketika dia sudah membaca kebaikannya kemudian wajahnya memutih, badannya membesar, ketika lewat di catatan buruknya maka wajahnya menghitam, tapi Allah tutup dari halayak manusia. Allah kasih tabir karena itu sudah tobat masalahnya. Nah, walaupun dia baca, Allah tabiri kita sehingga orang-orang tidak tahu. Tapi ketika kemudian amalan yang tidak kita tobat di situ menghitam lagi, manusia tahu dan kita merasa malu. Kemudian kita baca lagi catatan yang baik, maka memutih lagi. Begitu. Jadi ada perubahan wajah dan badan. Kalau dia orang yang beriman, maka badannya akan besar sampai seperti Adam alaihi salam. Tingginya 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. Dan akan bercahaya wajahnya kalau dia orang beriman. Kalau dia orang kafir maka akan menghitam, badannya entah seberapa besarnya. Karena penduduk neraka itu giginya saja seperti gunung Uhud. Cemana badannya? Ya. Wallahu a'lam. Berarti dalam cerita ini ketika seseorang sudah mentobati tetap dibacakan, tapi antara dia dan Allah saja. Ya, ditutup tabirnya. Orang tidak tahu. Iya, kalau dia sudah tobat di situ tentang amalan itu. Ya kalau semua dosa ya ditutup. Tapi kalau kan ada orang yang mungkin tobatnya dalam masalah ini saja, masalah lain tak tobat. Contoh mamanya, dia tidak sholat, tobat dia, akhirnya dia sholat. Ya kan? Kemudian ketika dia gibah, lupa dia tak bertobat, tak minta maaf sama orangnya. Karena kan dosa dengan manusia itu tidak cukup, ya Allah ampuni saya, sampai minta maaf sama orang yang digibahinya kan. Boleh jadi yang ini tobat, yang ini tidak. Ya kalau semuanya ditobati, alhamdulillah lah, semuanya akan ditutup dari pandangan manusia dan semuanya akan kebaikan yang nampak. Tapi kan mustahil manusia yang seperti itu. Mana ada manusia sempurna. Walaupun tobat tetap ada salahnya.
Ya. Yang sempurna itu ya para nabi lah, siapa lagi? Wah ya. Baik, sudah jam 10. Udah, ada yang tanya? Oh, ada yang tanya lagi. Silakan. Iya, manusia itu terbagi menjadi 3. Ada yang kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya. Ini confirm masuk surga, nggak akan masuk neraka. Dia punya kesalahan, tapi kebaikannya lebih banyak, confirm masuk surga. Kemudian yang kedua, terbalik. Dia ada kebaikan, tapi keburukannya lebih banyak, confirm masuk neraka. Yang ketiga inilah yang tengah-tengah, 50-50, 50% baiknya, 50% burunya. Itulah ashabul a'raf namanya. Orang yang diberdirikan di antara surga dan neraka. Apabila ada angin surga, ya Allah masukkan aku ke surga. Apabila ada angin neraka, ya Allah jangan masukkan aku ke neraka. Tersiksa. Karena ashabul a'raf itu hisabnya terakhir. Setelah manusia dihisab, baru yang dia yang terakhir, tapi tidak akan dimasukkan ke neraka. Dia dapat syafaat masuk surga. Cuma nunggu orang dihisab itu kan lama. Ya, jadi itu disebut ashabul a'raf. Ya, jadi kalaupun seandainya orang yang kedua ada kebaikan tapi banyak kesalahannya, tapi selama kesalahannya itu bukan dalam bentuk kesyirikan dan kekufuran, ya dia hanya mampir di neraka, dibersihkan dosa-dosanya, sudah bersih dosanya, mungkin dia dapat syafaat atau dapat rahmat, masuk ke dalam surga lagi. Itu bagi orang yang beriman, terbagi menjadi 3. Ya, tapi bagi orang kafir yang nggak ada bagi-bagi. Ya, orang kafir itu sesuai dengan dosanya dan tingkatan nerakanya juga disesuaikan dengan dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,